Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih, yaitu Ibu Mardia Agustina, STHI MPDI. Saya Muhammad Ridho ingin memaparkan materi mengenai pemikiran bidang fikih Kiai Haji Munawar Ghazali. Guru Munawar atau yang biasa kita sebut dengan Guru Kubah, beliau mempunyai garis keturunan dari Syekh Muhammad Kashful Anwar sekaligus keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Kampung Melayu Ilir, Martapura pada hari Sabtu tanggal 16 Jumadil Awal 1391 Hijriah. Sejak kecil beliau dididik oleh ayah beliau sendiri, Tuan Guru Haji Ahmad Ghazali atau dikenal sebagai Ustadz Ghazali, seorang ulama yang berpribadi khumul, yakni suka menyembunyikan ilmu dan amal serta tidak suka dengan kemasyhuran. Pendidikan formal yang beliau tempuh bermula di Madrasah Ibtidaiyah Izharul Ulum, Kampung Melayu dari tahun 1978 sampai 1983, dan saat bersamaan mengikuti sekolah di SDN Dalam Pagar. Kemudian beliau melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren Darussalam dari tingkat Ibtidaiyah sampai selesai tingkat aliyah dari tahun 1983 sampai 1992. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan informal dan non-formal seperti belajar Al-Quran dengan ayah beliau sendiri, belajar kepada para ulama di berbagai majelis ta'lim di seputar Kabupaten Banjar, serta mengambil ijazah dan sanad keilmuan kepada para habaib dan masyayikh secara mantuq dan mafhum. Sebagai pemuda, beliau tergolong cerdas. Dibuktikan saat ayahanda beliau berpulang ke rahmatullah, beliau sudah mampu menggantikan dan meneruskan pengajian sang ayah. Bahkan saat sang ayah sakit, beliau yang selalu diizinkan sang ayah memberikan pelajaran kitab kuning kepada para murid yang datang. Padahal waktu itu beliau baru duduk di kelas 3 Sanawiyah sekitar tahun 1989 dan berumur sekitar 19 tahun. Adapun peta pemikiran umum beliau mencakup semua bidang ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, tasawuf, nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Dan semua bidang ilmu tersebut dengan istiqomah beliau ajarkan setiap pagi dan sore. Mengenai kecenderungan mazhab, beliau menganut mazhab Syafi'i sama halnya dengan kakek beliau Syekh Arsyad Al-Banjari, yang mana pembahasan kitab fikih beliau merujuk kepada beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i. Adapun pemikiran bidang fikih, dalam menyampaikan dakwah, beliau tidak pernah lepas dari manhajul arsyadiyah wal anwariyah. Metode para leluhur beliau yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Kashful Anwar, yaitu memiliki 3 metode yang mana semua saling menunjang demi tercapainya izzul Islam wal muslimin, yaitu kemuliaan Islam dan muslimin. 3 metode tersebut antara lain, yang pertama metode dakwah bil hal, dan yang kedua metode dakwah bil lisan, dan yang terakhir metode dakwah bil kitabah. Adapun mengenai pemikiran fikih beliau seperti mengenai masalah haid, yang mana beliau menyatakan dalam kitab Zadul Muttaqin bahwasanya jika habis haid atau nifas di akhir waktu asar atau isya, maka wajib diqadha zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Dan jika habisnya itu di lain waktu, maka wajib dikerjakan sembahyang yang punya waktu itu saja. Adapun karya pemikiran bidang fikih, karya beliau di dalam bidang fikih antara lain seperti kitab Risalah Zadul Muttaqin. Kemudian ada juga karya beliau yang mengarah kepada bidang Al-Quran,
hadis, tasawuf, serta manakib para aulia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.